Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak dibawa ke lokasi penyembelihan, seekor sapi kurban kabur dan terlepas di jalan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Gara-gara hal sepele, seorang nenek di Kabupaten Subang tewas di tangan cucunya sendiri. Kawanan geng motor yang menyerang dan menganiaya warga secara brutal di Kota Cimahi akhirnya diringkus polisi. 3 pelaku yang masih buron diimbau segera menyerahkan diri. Nasib tragis menimpa seorang nenek di Desa Neglasari, Kabupaten Sumedang. Ia tewas di tangan cucunya sendiri. Pembunuhan dipicu masalah sepele hanya gara-gara pelaku kesal dimarahi korban. Warga Dusun Cinaglang, Desa Neglasari, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang seperti tidak percaya nasib nenek Nongkimah berakhir sangat tragis. Apalagi nenek berusia 77 tahun itu menemui ajal di tangan orang terdekatnya, yaitu cucunya sendiri. Nenek Enong ditemukan warga bersimbah darah di bagian tengah rumahnya Jumat pagi 14 Juni lalu. Awalnya warga curiga lantaran lampu rumah tak kunjung padam pada Jumat pagi. Kecurigaan warga terbukti setelah menemukan sang nenek tewas bersimbah darah di kamarnya. Kematian mendadak nenek Enong mengundang kecurigaan keluarga lantaran saat jenazah dimandikan ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Keluarga kemudian melapor dan minta polisi menggali ulang makam korban untuk diautopsi. Saya masuk ke dalam dan lihat korban sudah tertutup dengan kain samping. Nah, setelah itu saya pindahkan dari kepala ke barat, terus muka ke kiblat lah. Sudah tahu itu, sudah lihat pasti sudah dimandiin. Oh, ya. Pas dimandiin itu lukanya di mana aja, Kak? Kalau ini tangan, dari ini kayak kena pukulan. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil autopsi, polisi kemudian meringkus cucu korban yang masih berstatus sebagai pelajar kelas 1 SMA. Dari hasil pemeriksaan, pembunuhan dipicu rasa kesal pelaku lantaran korban memarahinya dan memukulinya dengan batang bambu. Korban marah lantaran pelaku dianggap mengotori rumah saat menanam ubi di halaman rumah korban. Pelaku menghabisi sang nenek dengan menghantamnya menggunakan besi saat korban tertidur. Polisi masih menyelidiki dugaan motif lain pelaku membunuh korban. Hal itu lantaran pelaku mengambil uang BLT korban sebesar Rp40.000. Menanam ubi, kemudian halaman rumahnya kotor sehingga menyebabkan korban memukul pelaku. Setelah itu pelaku membalas pada malam harinya. Setelah memukul, kemudian si pelaku tersebut mengambil dompet korban dan mengambil uang yang ada dalam dompet korban. Meski di bawah umur, pelaku tetap dijerat pasal 338 KUHP sehingga terancam penjara 15 tahun. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Sebanyak 6 anggota kawanan geng motor yang sangat meresahkan warga Kota Cimahi akhirnya diringkus polisi. Sebelumnya, kawanan ini menyerang dan menganiaya warga secara brutal saat sedang jajan bakso, sehingga 2 orang menderita luka parah. Buron 1 pekan, akhirnya 6 anggota kawanan geng motor ditangkap Satreskrim Polres Cimahi. Mereka diringkus dari sejumlah tempat berbeda selama seminggu terakhir. 2 pelaku bernama Yudi Naseng dan Sadun yang merupakan pimpinan geng motor ditangkap di wilayah Bogor dan Cianjur. Kawanan geng motor sangat meresahkan warga karena beringas saat beraksi. Pada 7 Juni lalu mereka menyerang warga yang sedang membeli nasi goreng dan jajan bakso secara brutal di Jalan Kebon Kopi, Kecamatan Cimahi Selatan. Penyerangan ini menyebabkan 2 remaja menderita luka serius akibat dihantam dengan balok kayu. Dari keterangan para pelaku, mereka telah beraksi berulang kali pada malam atau dini hari. Mereka menyerang warga secara acak. Satreskrim terus melakukan penyidikan dan pada akhirnya ditangkaplah 6 orang. 3 orang masih terus kami kejar.
Oleh karena itu kami berharap ketiga orang ini untuk menyerahkan diri. Dari hasil pemeriksaan sementara, ya ini mereka mengaku dari kelompok motor atau geng motor namanya Slokter ya. Selain menangkap 6 pelaku, polisi menyita barang bukti balok kayu, 1 motor dan 6 ponsel. Polisi imbau 3 pelaku yang masih buron segera menyerahkan diri karena polisi tidak segan-segan menembak 3 pelaku bila masih kabur. Sementara para pelaku terancam penjara 5 tahun karena menganiaya korban secara bersama-sama. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Seorang pria ditemukan tewas membusuk di kamar kontrakannya wilayah Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Belum diketahui penyebab kematian. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban diotopsi di RSUD Kota Bekasi. Malam takbir di Kampung Kali Abang Timur, Kelurahan Pejuang Jaya, Medan Satria, Kota Bekasi terasa berbeda saat warga menemukan mayat seorang pria yang sudah membusuk di kamar kontrakannya. Korban yang tinggal seorang diri diketahui bernama Priyo Supriyanto, warga Cirebon yang bekerja di perusahaan otomotif di Pulau Gadung. Kematian korban diketahui pertama kali oleh rekan kerjanya yang saat itu datang ke kontrakan karena korban tidak ada kabar selama 2 hari. Rekan korban pun terkejut karena korban sudah tak bernyawa dengan kondisi membusuk. Korban diduga meninggal sejak Jumat malam karena pada Jumat pagi warga setempat masih bertemu dengan korban. Saat ditemukan, tubuh korban sudah membengkak, wajah serta tangan sudah menghitam. Itu kebetulan hari Jumat pagi saya juga masih ketemu, masih nyapa saya. Jumat pagi itu ya, sekitar jam 6 lah. Tuh lah, jadi dari hari Sabtu Minggu lah, baru ini kan hari Minggu, berarti Sabtu Minggu. Berarti jadi kita lihat situ badan ininya tangannya hitam, mukanya juga hitam itu. Udah ngeluarin bau yang nggak sedap ya? Iya, bau yang nggak sedap aja ketahuannya, ada temennya nyariin gitu. Kalau temennya nggak nyariin kita juga nggak begitu ini, kirain ya bau sampah karena di situ ada tempat sampah gitu loh, Pak. Belum diketahui penyebab tewasnya korban. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad korban diautopsi di RSUD Kota Bekasi. Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi.